Seks. Ini yang bahaya. Chicken. Ini yang bahaya kan? Berarti kamu udah berapa hari di sini? Di sini sudah hari ketiga. Hari ketiga. Ya, setiap hari perutnya kembung karena makan. Mau pingsan saja kakak. Nah lihat ya, sahabat inspirasi novel ya. Hai. Ini kita kedatangan tamu ya, yang spesial tentunya ya. Ini enggak? Semua di sini spesial. Nasi goreng spesial, rujaknya spesial, tamunya spesial. Tamunya spesial. Jadi sahabat inspirasi novel, kalian pasti baik-baik saja. Lihat kita lagi makan. Ini namanya makan es rujak. Benar nggak? Nggak ada esnya tapi dingin. Tapi dingin karena kita taruh di freezer. Oh ya? Iya. Kita taruh di freezer. Pura-pura lagi sudah gede. Oh ya? Sinetron. Biar ada drama. Ya. Benar. Oh ya, ini spesial ya. Iya. Jadi sahabat inspirasi novel ini tamu spesial dan dia juga akan menceritakan tentu kisah-kisah yang sangat inspiratif dan juga kisah-kisahnya spesial pasti ya. Karena selalu kalau yang duduk di kursi, ini kita bilang kursi hangat. Kursi hangat di rumah inspirasi novel, tahu nggak? Kenapa hangat? Tahu kenapa hangat? Ngerasa nggak hangat? Ngerasa hangat nggak? Kamu dibilangin langsung hangat ya. Tadi masih cool. Tadi masih cool. Sudah dibilangin hangat. Langsung hangat. Ya itu dengan sendirinya seperti begitu. Ini Kakak Ayu. Jadi kisah kita hari ini nih, kita mau ngomongin soal penerjemah bahasa. Jangan skip, karena kalian pasti bilang, kalau penerjemah bahasa itu kayak rasanya kayak mana? Berat gitu ya. Tapi kita akan tanya seberat apa? Kakak Ayu menjalani profesinya sebagai penerjemah, benar kan? Ya. Ayu makan, Ayu makan. Kalau kita santai-santai aja, Kak Ayu ya. Saya tidak mau memberatkan pemirsa, soalnya kalau saya ngunyah dan ribut pasti kalian berat. Tapi ini enak banget. Tapi enak ya. Iya. Kalau kalian suatu saat mampir ke markas inspirasi novel, jangan lupa minta rujak. Minta rujak ya. Nanti kita akan bikin. Bilangnya rujak es yang disimpan di freezer. Kalau cuma di kulkasnya aja jangan mau. Jangan. Yang harus di freezer. Tuh. Karena betul-betul dingin dan bikin pantat jadi hangat. Kita jadi hangat ya. Tadi di luar dingin kan? Betul. Tiba-tiba masuk, masih dingin. Masih dingin. Tiba-tiba duduk, kayak panas, berubah jadi panas. Tapi begitu makan rujak es, langsung hangat. Jadi kayak gitu. Betul. Emang di kita juga hangat. Kayu ngemeng-ngemeng. Iya. Oh ya? Oh ya? Masa? Gitu. Oh, masa sih? My God. Oh, skip. Jangan skip. Kamu rugi. Ini sebenarnya kita mau cerita apa? Kayu-kayu nama lengkapnya siapa? Panjang. Masa? Oh ya? Oh. My God. My God. Jangan skip. Jangan skip. Nanti kita akan berbahasa Inggris sebentar ya. TOEFL saya ini sekitar 8.600. Oh ya? Masa? Oh my God. Karena sesungguhnya saya lah bahasa Inggris itu sendiri. Ya. Oh my God. Luar biasa. Kayu namanya siapa? Nama saya Ni Ketut Ayu Puspita Dewi. Nah, kalau orang bilang Ni Ketut Ayu Puspita Dewi, sudah tahu kan dari mana? Yang pasti bukan dari NTT. Dan yang pasti juga bukan dari Jawa Timur. Bukan. Ni Ketut. Berarti dari Bali. Enggak, dari tadi dong di sini. Oh ya? Masa? Oh my God. Ni Ketut, tapi panggilannya apa? Panggilannya siapa? Panggilannya Ayu. Ayu. Ya. Ayu. Ayu. Iya. Kadang Ayu. Kadang-kadang saya bilang kalau ketemu teman yang dari luar, saya bilang, "Hi, my name is Ayu." Terus orangnya bilang, "Oh, I'm good, thank you." Dikira kamu memuji dia sebagai dia Ayu gitu. Ama Ayu,
Dia kira how are you? Dia bilang, iya betul. Good, thank you. Hello, I'm Ayu. Yes. Yes. Oh, I'm good. Gitu ya. Lalu sebentar kita akan berbahasa Inggris. Sure. Ya. Ayo, orang kan bilang nih, banyak-banyak orang bilang. Kita kan aja nggak apa-apa. Iya. Kasihan pemirsa dari tadi nunggu nih. Ya. Pemirsa udah bilang, oh my god. Oh my god, skip nih. Jangan skip ya. Jangan skip. Nih, orang kan bilang gini, kayaknya berat sekali kalau bahasa Inggris tuh ya. Tapi di posisi Kayu sekarang, tunggu dulu, kita skip dulu. Kita yang skip. Kita yang skip. boleh skip. Ya, mereka nggak boleh, kita yang skip. Gini, Kak Ayu ini kita baru bertemu 2 hari kan? Iya, betul. Benar kan? Betul. 2 hari aja udah akrab begini, apalagi kalau sebulan. Mungkin dia bisa jadi saudara dan dia juga bisa jadi pembuat rujak. Jadi 2 hari saya ada kegiatan nih, ya kan? Betul. Ketemu. Betul-betul saya terkesima. Wow, siapa itu 2 makhluk yang ada berdiri duduk di sebelah kiri itu, ya kan? Siapakah mereka? Makhluk. Ya, makhluk itu siapa? Terakhir kita disuruh pakai alat itu kan? Iya. Headset ini loh, saya sengaja sediain gini kan? Pakai gini nih. Terus, nah gini kan, pakai gini. Tiba-tiba saya lihat di sana dia cuap-cuap tuh. Suaranya kok masuk di sini? Orang yang di sana bahasa Inggris. Oh, berarti dia penerjemah. Bayangin. Di sini nih kurang loh penerjemahnya Kak Ayu. Iya, saya kira belum ada. Makanya langsung didatangkan kan Kak Ayu. Kalau tidak ada pasti Kak Ayu nggak duduk sini kan malam ini. Bener kan? Duduk di sana. Aduh. Oh my god, ini baru pernah terjadi. Rugi nggak sih? Kayaknya bukan dibuat-buat. Pemirsa ini memang betul. Sakit loh. Sakit ya? Iya. Gak apa-apa. Jadi yang gini. kuat ya Kak? Ya, saya kuat. Kayu. Jadi gitu ya, sahabat inspirasi novel, penerjemah luar biasa. Itu kan kemarin kan kita ngomongin masalah hukum kan? Iya betul. Iya kan, hukum. Apakah penerjemah itu memang harus mengerti semua bidang, Kak Ayu? Nggak mesti sih. Ada yang memang sukanya ini sudah serius nih. Ini sudah serius nih ngomong. Ya, ada yang memang suka ekonomi. Kalau penerjemah lepas, kemungkinan besar biasanya dia kuasai banyak bidang. Tapi kalau sudah mungkin penerjemah in-house, interpreter ya istilahnya di sini. Interpreter. Betul. Bahasa Indonesianya? Juru bahasa. Oh, juru bahasa. Juru interpreter. Jadi kalau benar ya ejaanku ya, interpreter. Interpreter, ya. Interpreter. Gimana menurut interpreter? Komodo yang. Ya, itu tapi Kak Ayu itu kan gini, untuk sampai di posisi sekarang nih Kak Ayu kan tidak mudah tuh. Pasti harus ada langkah awal kan? Iya. Langkah awalnya Kak Ayu itu gimana? Sampai bisa sampai ke sini ya kan, supaya bisa menginspirasi sahabat inspirasi novel juga kan Kak Ayu. Banyak tuh orang nggak lirik tuh, ngapain jadi penerjemah gini? Iya, betul. Langkah awalnya gimana Kak Ayu? Mikir. Sebelum saya jawab pertanyaan, maka jawab dulu Kak Novemi ya. Juru bahasa ini profesi yang masih belum luas dikenal. Iya. Pun bagi adik-adik mahasiswa ya. Ketika saya mulai 17 tahun yang lalu, 17 tahun. Iya, belum ada program studi untuk penjuru bahasaan di Indonesia. Sekarang sudah mulai, ya sudah mulai terhitung jari ya. Tetapi, wow, semakin eksotik bahasanya, maksudnya semakin jarang. Rusia, Cina, Korea, tahu nggak Kak bandrolnya berapa? Bisa sampai 18 jutaan loh sehari. 18 juta sehari untuk bahasa apa tadi? Korea, Rusia. Jadi semakin jarang pasangan juru bahasanya itu semakin mahal. Nilainya semakin mahal. Oke, mungkin juru bahasa Indonesia tidak sebanyak itu, tetapi bayangkan potensial income-nya. So saat ini di Indonesia sih sudah beberapa
universitas mulai menawarkan program-program penjuru bahasaan. Fakultas-fakultas juru bahasa gitu ya. Bukan jurusan-jurusan. Iya. Jurusan-jurusan. Untuk mata kuliah penjuru bahasaan. Anyway, awalnya di mana? Awalnya sih saya ditawarin begitu saja. Entah dari mana sebuah event organizer mengontak saya dan meminta saya untuk menerjemahkan untuk sebuah konferensi ekonomi internasional, perekonomian itu. Itu berarti bidangnya perekonomian ya? Betul. Itu tahun berapa tuh Kak Ayu? Itu tahun 2007. 2007? Iya, 14 tahun yang lalu. Kak Ayu kan di 17 tahun yang lalu. Bali kan? 17 Iya, tahun yang lalu. Iya. Tadi kan Kak Ayu juga bilang nih, 17 tahun lalu itu masih minim. Bahkan kayaknya nggak ada. Betul. Ya kan? Iya. Terus kenapa Kak Ayu bisa ke situ? Kenapa ke situ? Karena bagi saya pribadi itu natural ya, karena natural. memang saya suka bahasa. Jadi waktu SMA-nya SMA ambil apa? Jurusan IPA. Kan? Ambil itu ya, IPA. Kenapa sampai mau ke IPA? Ayo, coba mengungkap dong yang di sini ngungkap. Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Akhirnya sekarang jadi dokter bahasa. Iya. Mau jadi dokter ambil IPA. Lalu kenapa kemudian larinya ke bahasa? Ya. Tamat SMA. Tamat SMA. Sebenarnya kalau saya ingat lagi, saya sudah mulai menerjemahkan sejak kelas 1 SMA. Benar nih? Iya. Apa menerjemah? Kelas yoga. Kelas yoga? Iya. Jadi ada guru yoga orang Afrika, entah kenapa itu nyasar sampai di Bali, di Karangasem, Bali Utara. Saya ketemu dia di jalan, dia bilang dari aliran Anda Marga, saya bilang saya ditugaskan di Bali, tapi saya nggak bisa bahasa Indonesia. Kamu mau nggak bantuin saya menerjemahkan kelas saya itu? Awal pertamanya nggak dibayar, bayarannya makan siang. Hanya makan siang bayarannya, bayangin. Tapi orang kan bilang kan kalau tanggal 1000 harus dimulai dari tanggal 1. Tuh. Ya kan, atau tanggal 1000 harus dimulai dengan makan siang doang. Betul. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 99 kayaknya, Kak. Oh, tahun 99. Bayangin kamu masih SMA kelas 1, 99 tuh saya sudah tamat. Wow. Jarak kita awet muda banget. Pantes baru ya. ketemu. So baby face. Baby face. Baby sama Kak. Baby face maksudnya. Minum. Ya, terus berapa hari itu? Event yang pertama dibayar pakai duit nih. Berapa hari ya? 3 hari. Enggak. Kita kembali dulu yang kelas yoga. Oh, kelas yoga. Itu 3 tahun, Kak. Selama SMA saya menjadi penerjemah kelas yoga beliau. Selama 3 tahun tuh makan siang. Makan siang. Luar biasa. Vegetarian. Ya. Vegetarian. Luar biasa ya. Kenapa mau? Kenapa mau? Hanya karena pengalaman atau? Saya kira dari kecil ketika saya baru belajar bahasa kelas 1 SMP, terus pernah ada orang bule lewat, makhluk apa ya? Oh, iya. Terus dia bilang, "Hai, mau jalan?" Saya jalan aja. Ternyata, soalnya warna kulit mereka beda. Saya pengen ngomong dengan mereka. Terus waktu itu ngomongnya di mana? Udah nggak inget, paling how are you dan semacamnya jalan. And kemudian, artinya itu kayaknya pencetus pertama ya? Iya, saya kira dalam ingatan saya itu memori pertama. Kemudian yang kalau saya ingin mengenal orang, saya harus kenal bahasanya. Bahasa itu penjembatan bagi saya untuk memahami orang. Saya benar-benar ingin tahu dia tuh kayak gimana. Kehidupan orang ini seperti apa sih? Ya? Saya penasaran sekali, ingin belajar mereka itu seperti apa gitu. Dan saya nggak bisa tanpa bahasa, jadi natural aja karena bahasa itu bukan tujuan bagi saya, tapi perantara. Ya secara natural saja begitu. Terus dari pengalaman SMP itu kemudian yang tadi cerita yang konferensi yang terkait ekonomi itu di bidang ekonomi itu kemudian ada persiapan khusus nggak? Nah, saya waktu itu tidak tahu bahwa saya sebenarnya SMA kan? Itu sudah selesai S1 nih. Hampir. Saya sudah bekerja sebagai guru di Denpasar, tapi di semester terakhir dan kemudian ditelepon event organizer. Guru apa waktu itu? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Waktu itu saya kerja di sekolah Langsung internasional. Kemudian ditawarin, dia bilang, oh bisa nggak menerjemahkan? Oh bisa, gampang lah kalau menerjemahkan, saya kira begitu. Karena dengan pengalaman sebelumnya, ataupun kalau teman-teman datang, terus tiba-tiba di konferensi baru datang suruh pakai blazer, habis itu ada konferensi besar, disuruh masuk bilik. Oh gini ya, gitu. Baru pernah ini namanya semua kan iya. Saya baru tahu, oh ada penerjemah macam gini. Oh ternyata pakai mesin, terus masih ngomong di mikrofon. Ternyata ketika ada Perdana Menteri ngomong di situ, ada Menteri Ekonomi ngomong di situ, saya harus nerjemahin dalam waktu yang sama. Like, wow, saya nggak pernah lakukan ini sebelumnya. Terus? Iya, rasanya keren banget. Soalnya saya harus dengerin ucapannya Pak Menteri, terus dan bersamaan dengan itu kan tidak ada mau jeda, tunggu Pak, buka kamus dulu kan ya, nggak ada itu, menantang sekali, keren banget, tapi clear, tapi mulus, saya deg-degan tapi mulus. Tapi kan tapi kan gini, kita geser dulu sedikit supaya bisa kelihatan wajahnya ya. Bisa nggak aku ceritain bagian yang nggak mulusnya? Iya benar. Itu kan tantangannya supaya kan teman-teman sahabat inspirasi novel di sana kan juga tahu nggak mudah kan, tapi juga nggak sulit kalau dicobain kan. Gimana yang nggak mulusnya? Kemudian ada perwakilan dari Vietnam, yang datang ke panggung. Beliau ngomong tapi saya nggak ngerti. Dia bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, mungkin kayak logatnya atau cara pengucapan lafalnya ya. Iya. Kalau orang Vietnam bilang I love you itu I love you. I love you. Kebayang nggak sih? Kak, dia berapa menit dia berapa menit? Saya mau buka mulut nggak ada suara karena apa yang dia bilang? Mau bilang love, bilangnya love. Iya. I love you. I love you. I hate you. I hate you. Untungnya kalau juru bahasa simultan itu, nah kan ada dua makhluk nih. Ada dua makhluk. Kan kita harus selalu gantian. Soalnya kalau juru bahasa simultan itu kalau udah 15 menit, itu juga kan 30 menit itu kepalanya udah panas banget. Jadi harus giliran biar nafas dulu. Tapi yang dengan temennya itu satu itu sudah connect sebelumnya belum? Baru pertama kali ketemu, kemudian dia melihat saya tidak bisa keluar ucapan setelah beberapa kalimat berlalu, dia kasih tanda sama saya. Ternyata untungnya si bapak ini istrinya orang Vietnam. Jadi dia sudah biasa dengan I love you. I love you. Akhirnya dia ngambil. Di situ baru saya tahu. Wow, meskipun ya bahasa Inggris, logat Vietnam, logat India, logat orang Cina, Thailand, ya kan itu juga kan Thailand juga itu kan ngomong kayak gitu kan juga agak itu cukup menantang kalau nggak terbiasa. Terus New Zealand juga. Sekarang coba kita biar sahabat inspirasi novel juga tahu ya perbedaan cara pengucapannya. Oke, dari kalimat I love you saja. Oke, kalau bahasa Inggrisnya I love you. Oke. Vietnamnya I love you. Ini sahabat inspirasi ini bukan kita ngebully ya, enggak. Maksudnya karena kita lucu aja dengarnya ya, tapi bukan ngebully ya. Iya. Salah satu poin penting untuk menjadi juru bahasa adalah untuk belajar aksen tersebut, membiasakan diri. Karena belum tentu partner rekan kerja kita juga tahu kan. Untuk saat itu akhirnya diselamatkan, ya kan, benar kan? Iya. Jadi seperti itu. Oke, kalau Vietnam tadi bilang apa? I love you. I love you. Oke. Kalau New Zealand? Ini New Zealand, tapi bukan kata I love you-nya ya. Saya punya mentor orang New Zealand, kemudian saya nggak ikut kelasnya, tapi saya dengerin recordingnya nih. Kalimat pertama, saya nyetir, terus dengerin nih recording kelas kemarin gitu. Terus beliau bilang, let's open with chicken. Saya terentang, let's open with chicken? Chicken? Ngapain dia ngomongin chicken ya gitu. Ini kelasnya tentang komunikasi tanpa kekerasan. Kenapa beliau ngomong chicken? Saya stop dulu mikir. Saya play lagi chicken.
Habis itu, oke, udah ngapain sih orang-orang habis ini? Kemudian orang-orangnya bilang, oh hari ini saya merasa begini, pagi ini saya begini. Oh, check in. Tapi kalau New Zealand mereka bilang chicken. Chicken. Padahal Karena dalam check-in. standar Inggrisnya check in. Let's open with check in. Mari kita mengecek diri sendiri ya. Bagaimana kabarmu? Silakan sampaikan bagaimana kabarmu gitu. Let's open with chicken. Ada lagi yang lain? Six, sex. Ini yang bahaya. Chicken. Ini yang bahaya kan? Iya betul. Six menjadi Sex chicken. Bayangkan kalau salah menjuru bahasakan. Iya. Bayangkan kalau ini penjuru bahasan hukum terus kita terjemahkan sebagai seks. Bukan 6. Susah ya Susah, memang. Ya betul. susah kalau yang tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Tapi ketika sudah terbiasa dan mahir pasti sudah tahu. Tapi ini Betul. keahlian loh. Tidak Iya, semua betul. orang bisa. Ya Betul. kan? Iya. Bisa menekuni profesi itu loh. Iya. Iya. Jangan diobok-obok, minum aja kakak. Baiklah. Ya. Kayaknya enak saya juga nih. Enak kan? Kita intermezzo dulu. Kalian boleh Jangan skip. chicken. Terus? Apa ya pengalaman lucu lagi? Oke, kita ngomongin tentang penjuru bahasan hukum nih. Oke. Enggak, saya nggak mau ke situ Oh, dulu. mau ya udah. Saya nggak mau ke situ dulu. Saya maunya ke sini. Apa? Kemana? Saya maunya ke sini. Gini. Itu ya. Berarti kan perlu keahlian dan ketekunan juga. Ya kan? Dan Betul. jam terbang. Bener Jam nggak? terbang, betul, Jam Bang. Itu terbang. betul banget. Ini Iya. jam terbang. Iya. Karena bukan tidak mungkin ketika kakak Ayu ke konferensi mana lagi, bukan orang Vietnam lagi, mungkin orang New Zealand, Betul. mungkin juga orang apa tadi Thailand, Iya. atau betul. mungkin dari berbagai ini ya, Betul. accent-nya, Iya. cara pengucapannya akan berbeda-beda kan, kayak Betul. gitu. Nah, untuk bisa seperti itu akhirnya dari pengalaman yang pertama itu apa pelajarannya buat Kak Ayu? Pelajaran dari saya sih, kalau ada kerjaan aja berani. Itu Itu nomor satu dulu. aja, karena kalau kita Jangan langsung takut bakal kasih jatuh ya. tembok, ya kan, Iya. nggak bisa takut ini, kita nggak akan belajar. Oke, ada Karena- kerjaan apa tadi bilang? Hajar. Hajar aja, ada Hajar kerjaan hajar. Karena saya tahu bahwa ketika saya melakukan pekerjaan ini, saya suka, ini sulit. Jadi ada campuran antara takut, tegang, dan menyenangkan. Dan itu semua dianggap tantangan kan, harus Iya. kita lalui. Tantangan, dan I think bagi saya formulanya, kalau saya merasa takut, saya merasa tertantang, ini sulit. Tapi saya merasa bersemangat untuk menghadapi hal itu. Jadi ini sudah green light gitu ya. Oke, Ya. let's go. Karena saya pasti akan bertumbuh. Saya jadi belajar tentang proyek One Village One Product pada waktu itu. Saya dari segi bahasa saya belajar terminologi baru. Saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Pekerjaan ini nggak mudah loh, karena kapasitas mentalnya harus benar-benar tinggi begitu, karena harus mendengarkan, kemudian harus menerjemahkan dan menyampaikan, mengontrol apa yang keluar dari bibir saya, mengontrol kalimat saya sembari tapi juga nih ngedengerin gitu. Langsung dengar, langsung ngomong pada saat bersamaan kan, seakan-akan kita bayangannya dia kan. Iya betul. Bahkan mungkin lebih cepat dari bayangannya kan. Dia ngomong gini, kita sudah gini. Ya kan, dia ngomong gini, kita belum lagi. Memang sahabat inspirasi novel, benar Kayu bilang ya, mental yang paling dibutuhin dalam profesi ini. Kenapa? Yang tadi Kak Ayu bilang, tadi sebutin semua, belum lagi ketika kita berhadapan dengan audiens yang banyak, benar kan? Betul. Ya kan? Apalagi kalau di ruang itu, ya, yang kayak kemarin yang saya lihat itu kan transparan tuh, ya kan? Kalau ruangnya tertutup itu kan mentalnya nggak terlalu ini ya. Ini kita lihat, apalagi kalau ada orang di situ yang juga ngerti, wah ternyata enggak nih bahasanya kayak begitu. Mentalnya jatuh duluan ya. Bisa jadi. Untuk memupuk mental itu gimana? Untuk memupuk mental, kalau bagi saya, kayak gimana itu? Iya, saya ada di sini bukan untuk saya. Jadi kewajiban saya adalah benar-benar mempersiapkan skill saya. Saya prepare dulu. Kalau saya tahu waktu-waktu di awal, saya harus pelajarin dulu nih. Siapa aja yang datang, misalnya tamu itu, eventnya tentang apa istilah-istilahnya, ataupun
hal-hal penting terkait dengan event tersebut, siapa pembicaranya sehingga saya familiar dengan aksennya begitu kan. Iya kan, artinya berarti kita juga harus dapat tournya dan sebagainya. Betul. Ini berarti memang ini dibutuhin bahwa kita, karena belum tentu yang kita kuasai aja semua bahasa, belum tentu ketika action waktu di lapangan kejadiannya seperti itu. Ya kan, yang seperti yang ekspektasi kita. Padahal kemudian tiba-tiba yang lain muncul kan, bisa gitu ya. Kalau sudah sampai gini nggak Kak Ayu, sampai gini nggak, langsung dilihat detail nih orang siapa yang datang dari mana, sampai gitu ya akhirnya. Betul. Itu karena kita harus tahu ya. Kan apalagi kalau misalnya nggak yakin baru-baru, saya harus tahu orang ini ngomongnya kayak gimana. Kalau dia pembicara terkenal mungkin sudah ada video-videonya, jadi bisa tahu profilnya seperti apa, kemudian terkait dengan tema-tema itu. Kalau dari segi preparation kita sudah maksimal, pada saat tempur harus benar-benar mensupport diri kita. I can do this. Itu ya, yang kedua dari situ I can do this. Saya connect ke kayaknya itu ke Tuhan aja ya. Bahwa kita menyemangati diri kita sendiri. I can do this. Karena apapun yang terjadi kita harus fokus kan. Tidak, kalau kita kerjanya mempertimbangkan, nanti orang mikir apa tentang saya, sampai salah nih orang ini, ya kan kita ngomong salah nih. Kalau seperti itu udah nggak bisa, kita udah tambah panik dan gugup. Kalau kita percaya saya ditugaskan Tuhan untuk acara ini, bukan kebetulan. Seperti misalnya acara IBJ ini bukan kebetulan saya berada di sini. Kalau sudah ditempatkan Tuhan di sini, pasti saya juga akan dimampukan karena saya sudah prepare. Udah tenang aja. Jalan aja, kayak di podcast ini kan jalan aja kan, dikasih rujak mau. Belum lagi ada ubi di belakang, belum lagi daging bang. Oh my god. Luar biasa. Terus Kayu bisa menguasai bahasa apa aja? Bahasa Bali. Bahasa Bali, bahasa ibu itu wajib. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa saya bisa sedikit-sedikit karena ada paman dan bibi yang menikah dengan orang Jawa. Inggris tentunya. Inggris ya itu pasti. Belanda. Belanda tuh bahasanya paling romantis kayaknya. Atau bahasa apa sih yang paling romantis? Prancis. I love you bilangnya apa? Je t'aime. Prancis. Kalau Belanda, ik hou van jou. Ik hou van jou. Oh, jadi bahasa Prancis yang paling romantis. Iya, betul. Bahasa Prancis saya baru belajar. Paling romantis. 5 bahasa berarti ya? Iya. Tapi bahasa Inggris paling luar biasa. Kalau saya semua bahasa bisa. Wow. Hanya bahasa Inggris aja yang nggak bisa. Makanya agak tertati-tati waktu kemarin itu kan akhirnya harus mendengar Ayu ngomong kan semuanya. Saya di atas 8.000-an TOEFL saya. Wow. 8.500 tadi. 8.500. Kayaknya 500 itu sudah terkurang dari 1.800-nya buat bulan gula merah. Jangan skip, benarnya maksimalnya berapa? TOEFL ini sebenarnya maksimalnya berapa ya jawabannya ini ya? Kita harus membutuhkan jawaban yang sebenarnya ya. TOEFL itu sebenarnya berapa harusnya? Tergantung belinya di mana, di Kupang. Kalau di rumah Inspirasi Laura 8.500 bisa dikurangi 500 jadi 8.000. Ditawar aja ya. Iya, kalau aku nih kayaknya dapatnya hanya luar biasa. Sudah 8.500 tenang lah. Tenang lah. Atau 10 silakan ya. Silakan ambil aja kalau saya lagi 8.490 Tapi kembali kan SMA-nya IPA. Betul. Kuliahnya apa? Jangan sampai betul kedokteran bener ya. Kedokteran tapi enggak. Banting setir. Iya, banting setir. Akhirnya karena tidak ada uang. Oh ya itu memang. Karena saya anak perempuan. Nanti saya cerita deh. Oh ya nanti kita akan ngulik-ngulik ya, bukan hanya rujak kan. Iya kita ngulik nanti kita. Akhirnya ngulik-ngulik. Ya apa? Terus akhirnya saya ngambil fakultas. Oh sempat ngambil. Jadinya ya udah deh. Aku nggak mau belajar keras-keras. Udah jurusan bahasa Inggris aja soalnya paling gampang gitu. Lalu melamarlah saya jadi bahasa Inggris di Universitas Universitas
Universitas Singareja Pendidikan Pendidikan Ganesha. Ya. Ganesha. Jadi kalau bahasa Inggris kalau Universitas Ganesha. Luar biasa dari situ Terus ya. lucunya, karena namanya ngambek ya, Iya. diterima jurusan IPA, ngelamar jurusan bahasa Inggris gitu kan, karena paling gampang menurut saya ya, bener. diterima, dikasih beasiswa pula gitu. Wah, dapat beasiswa. Iya. Sombong. Sombong loh. Pokoknya jadi banget nggak ada yang disombongin. Iya, jadi disombongin. Dapat beasiswa. Ya. Setelah 1 tahun, saya disuruh ke sekolah nih, suruh ke SMA gitu, namanya PPL. Oh, ini PPL waktu semester PPL itu berapa? semester Awal-awal ya. Iya. Ya, oke, terus ke lapangan. Terus- Lapangan sepak bola. Lapangan SMA. Bolanya di sini soalnya. Terus baru saya tahu, oh ini keguruan toh. Ternyata keguruan, nggak nyadar karena saking ngambeknya udah nggak lihat-lihat. Yang penting masuk aja yang kan penting gitu masuk ya. aja, soalnya tak jelek-jelekin kayak gitu. Dapat beasiswa dong. Jelek-jelek. Paling jeleknya saya dapat beasiswa kak. Terus akhirnya nggak ada yang disombongin. Mau jadi dokter nggak dapet. Terus oh jadi guru, ya udah jadi guru aja nggak apa-apa. Akhirnya pasrah. Akhirnya gitu ya. pasrah. Jadi guru aja. Pasrah. Ternyata saya senang Ternyata, sekali oh, jadi ternyata. guru. Jadi ke SMA jadi guru bahasa Inggris dan bahasa Dan Indonesia. kemarin saya baru ingat, oh ya dari SMA saya juga udah mengajar. Jadi waktu itu SMA ngajarnya di mana? TK? Enggak, bukan muridnya. Saya dulu ikut ashram. Ashram itu apa? Ashram? Ashram. Itu apa ashram? Ashram. Sahabat inspirasi. Inspirasi novel. Ashram itu asrama atau apa? Bukan asrama. Aduh, saya kira kamu tuh orang kayak Vietnam. Jadi Kita harus dengar apa? nanti orang-orang skip. Ashram yang miskom nih. Ashram itu loh kak, tempat belajar spiritual. Oh, Jadi ada saya baru tahu ashram. Oke. Ashram ya. Jadi